Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumullah alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum junubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, iman dan hidayah agar kita selalu bisa bertakwa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa berkumpul di sini melaksanakan sholat berjamaah. Dan juga salawat dan salam mudah-mudahan selalu terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau hingga kita umatnya akhir zaman. Menyambung kajian kita sebelumnya, pembahasan tentang akhlak sekarang sudah masuk kepada pasal yang ke-7. Pembahasan tentang akhlak ini sangat luas dan ini kita alami sehari-hari. Kemarin pembahasan tentang akhlak, sikap adil dan pertengahan. Dan hari ini pasal yang ke-6 masuk pada pembahasan tentang akhlak berkasih sayang. Membahas tentang akhlak ini kada habis-habisnya, karena ini terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasal ke-6 ini dikatakan di sini di surah Al-Balad ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa kana minal ladzina amanu wattawasau bis sabr wattawasau bil marhamah. Allah berkata,
Dan dia, kata Allah, termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Allah menyuruh kita untuk saling berkasih sayang. Dan awal sebelum timbulnya kasih sayang itu kita disuruh juga bersabar. Karena pangkalnya di sini. Memang sifat ini mudah diucapkan, namun diamalkan sulit, tapi insya Allah mudah juga. Karena kita selalu ingat akan terus. Dan ulun juga membaca ini senang juga, karena kita bisa diingatkan. Ini nih padilah nih bagi kita semuaan. Bagi yang membaca nih yang utama juga sambil belajar juga. Di surah Al-Balad ayat 17 tadi. Dan dalam hadis yang lain Nabi berkata juga, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamullah min ibadihir rahmah. Sesungguhnya, kata Nabi, Allah hanya merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Allah tuh memberi rahmat kepada kita yang penyayang. Mudah-mudahan kita semua di sini nih saling berkasih sayang nih, insya Allah. Di hadis yang lain Nabi berkata juga, irhamu man fil ard. Sayangilah siapa yang ada di bumi, ya Nabi. Yarhamkum ma fis sama. Bila kita menyayangi yang di bumi, wajilah, maka ya Nabi, zat yang di langit juga akan menyayangi kita. Timbal baliknya ada. Dikatakan oleh pengarang kitab Minhajul Muslim ini, Minhajul Muslim, jalan-jalan orang Muslim, jalan hidup kita nih. Dikatakan di sini, di kitab ini, seorang Muslim adalah seorang yang harus menjadi penyayang. Dan kasih sayangnya Yarsidin, pengarang kitab ini, ialah harus menjadi ahlaknya, harus menjadi ahlak kita penyayang nih. Dilanjutkan di sini, seorang Muslim yang melakukan kebaikan dan beramal soleh, menjauhi kejahatan, menghindari kerusakan, maka dia selalu berada dalam kesucian jiwa dan kesehatan rohani. Siapapun yang keadaannya tetap demikian, maka rahmat Allah, rahmat Allah pulang, atau kasih sayang Allah tidak akan terlepas dari hatinya. Oleh karena itu, jar pengarang kitab, seorang Muslim harus mencintai kasih sayang dan harus bersungguh-sungguh melaksanakannya. Kita berkumpul di sini salah satu cara untuk bisa bersifat kasih sayang, wajilah. Karena hadis Nabi kan, barang siapa yang berkumpul di rumah-rumah Allah, ya, maka yang di atas ya akan menghormatinya dan memohonkan malaikat memohon ampun nih lawan kita, memohonkan ampun nih, nang ada nih dimohonkan ampun oleh malaikat kepada Allah. Dalam hadis lain Nabi berkata juga, perumpamaan, kata Nabi, orang yang beriman kasih sayang dan perasaan simpati adalah laksana satu tubuh yang apabila salah satu anggota tubuh mengaduh, maka seluruh anggota tubuh lainnya ikut serta mengaduh. Padahal kita orang beriman nih, melihat kawan mendapatkan hal-hal yang musibah misalnya, kita merasakan juga kesedihan kawan.
Kasih sayang meski pada hakikatnya adalah kelembutan hati dan empati jiwa yang meliputi ampunan dan ihsan. Namun sesungguhnya kasih sayang itu bukan murni dari jiwa saja, tanpa membekas di luar jiwa. Makanya untuk menimbulkan sifat kasih sayang tadi perlu belajar juga kita. Dan perlu belajar dan perlu diingat-ingat akan terus. Memang banyak caranya untuk menimbulkan sifat kasih sayang nih, untuk melembutkan hati kita nih. Kan orang-orang alim terdahulu sudah memadahkan caranya, misalnya obat untuk melembutkan hati ya Bajilah, ada 5 perkara ya. Nah, itu kan salah satu untuk menimbulkan sifat rahmaniyah kita, sifat kasih sayang kita nih yang diberikan Allah nih, harus kita pupuk juga. Kada mau timbul situ sini, kada mau juga. Harus belajar kita mengatakan dalil-dalil Nabi, padilah orang berkasih sayang, padilah orang saling silaturahim misalnya, saling menyayangi sesama. Ada kisah padanya. Kisah ini sahih Baja. Dikisahkan oleh Al-Hakim di kitabnya Al-Mustadrak. Al-Hakim ini hidup sekitar tahun 400-an Hijriah, 300 akhir-akhir itu. Jadi di kitab Al-Mustadrak itu dikisahkan bahwa zaman dulu Nabi pernah duduk lawan sahabatnya padanya. Duduk berkisahan. Dan Nabi ini sambil tersenyum sendiri Pak, senyum sorangan. Mana? Jadi sahabatnya bertanya lawan Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa yang sampean nih yang engkau pikirkan nih sehingga engkau tersenyum-senyum sendiri?" Lalu Nabi berkata, "Sesungguhnya," kata Rasulullah, "Jibril telah mengabarkan kepadaku bahwa di akhirat nanti," kata Jibril, "ada 2 orang Pak Jai yang saling tuntut menuntut." Padanya 2 orang di hari penghisapan, nang saling tuntut menuntut. Orang yang pertama mengadukan kepada Allah, "Wahai Allah, ini orang yang kedua ini di dunia telah menjalimi saya." Jadi Allah bertanya loh orang yang kedua, "Bujurkah engkau telah menjalimi orang yang pertama?" "Iya ya Allah ya." Kan di hari penghisapan kita kada kolai bekeles sudah, wajilah. Apa yang terjadi di dunia, gambarnya, filmnya padahal itu bang sudah ceritanya. Iya aja orang yang kedua. Jadi yang orang pertama mengadukan Allah tadi itu, "Wahai Allah, kalau Inya telah menjalimi saya, maka ambillah pahala-pahalanya tuh dan berikan kepada saya sebagai ganti kejalimannya di dunia tadi." Jadi jar Allah, sesungguhnya orang yang kedua tersebut nih, orang kedua nih tidak mempunyai kebaikan jar Allah. Kada kawa diberikan lawan orang pertama yang telah dijaliminya kan. Jadi orang yang pertama tadi menyahuti pulang lawan Allah. Jadi wahai Allah, kalau begitu caranya,
timpakanlah dosa-dosaku kepadanya. Sampai Nabi ini menitis air mata. Kan tersenyum tadi, jurang bahasa kita, tertawa sambil menangis. Nabi mendengar kisah nih. Kan ini pacangan di neraka nih orang nih. Kalau dosa-dosanya ditimpakan kan lawan orang yang kedua tadi. Jadi Allah ini berkata pulang lawan orang pertama tadi. Hadis ini sahih. Sahih hadisnya. Dikatakan oleh Al-Hakim. Jadi Allah berkata lawan orang pertama tadi padanya, wahai si fulan nih, kalau memang begitu keinginanmu kan, jadi tegakkan kepalamu ke atas dan lihatlah di atas. Ada istana yang bertatahkan berlian intan permata. Jadi orang tadi bertakun-takun bertanya Allah, wahai Allah, untuk siapa itu istana tadi? Dikatakan Allah tuh istana tuh bukan untuk para nabi ya Allah. Nabi kan orang nang tanpa dosa, maksum sudah, bayangkan. Bukan untuk para nabi dan bukan untuk para syuhada kata Allah. Nah, bayangkan, untuk para syuhada ini kan orang yang berjihad, mati di jalan Allah. Bayangkan, bukan untuk para nabi, bukan untuk para syuhada. Dan engkau bisa memilikinya ya Allah. Mendisap ya orang nih, bahasa kita nih, mendibar semangat. Bagaimana Allah caranya? Orang tadi bertakun dengan Allah. Nah, itu kan sifat kasih sayang Allah tuh ditimbulkan ulang nih saat ini nih. Jadi jadi Allah caranya, jadi bahasa kita nih mudah, caranya nyaman. Engkau maafkan kesalahan saudaramu dan engkau gandeng tangannya ke surga. Nah, bayangkan. Lalu Nabi berkata lawan sahabatnya, bertakwalah kalian kepada Allah ya Rasulullah, dan hendaklah kalian saling berdamai dan saling memaafkan. Sesungguhnya kata Rasulullah, Allah mendamaikan persoalan yang terjadi di antara kaum muslimin. Makanya kan innal ladzina amanu wal muslimina ihwa. Wajilah, sesungguhnya kata Allah, kita nih muslimin nih bersaudara. Nah. Jadi bila misalnya ada permasalahan itu hendaklah kita apa? Saling memaafkan. Nah, itu kan sifat rahmaniyah nih, sifat kasih sayang. Memang ini sebagian kadang kita dijalimi apa padahal susah juga. Cuma kan ini diingat-ingat akan terus nih, wajilah dalam kehidupan kita kan. Jadi kita kawa pulang nih bersifat nih di koridor yang telah ditentukan Allah nih. Diingat-ingat akan. Nah, kayak santri misalnya di pondok ngaran sehidup 24 jam kan tuh ada permasalahan, kawan kan ada di asrama macam-macam ya. Ini mah ambil barang ini kada bepadah kan misalnya. Tuh kan terjadi tuh di pondok. Tapi hendaklah ini sifat ini diamalkan, sifat berkasih sayang nih. Dimaafkan kawannya sambil memadahi menasehati nih, jangan lagi cuma dimaafkan. Dimaafkan. Cuma nang alihnya ini ada juga terkadang kawan dimaafkan, isuk mau mutul ulang ya karena merasa dimaafkan. Nah, jangan nih juga. Ini karena hidup ini kita nih semua saling belajar. Nang membacakan ini pun juga dapat pelajaran juga nih dari hadis-hadis kayak ini. Karena kata perkataan ulama, ini sebagian ulama berkata bukan hadis, ini cuma pepatah. Dunia ini pada nih sungguh sesak sudah oleh orang-orang yang pintar aja. Kan buktinya kita di TV ini banyak orang yang pintar. Tapi sedikit untuk orang yang berakhlak, wajilah. Itu kan bujur tuh. Perkataan ini kan orang pintar banyak benar. Ibak nih anu tuh di daerah-daerah nang
Orang yang berakhlak ini kan sedikit. Nah mudah-mudahan kita termasuk nih. Karena apa? Diingat-ingat akan terus. Dan kita duduk di sini tuh termasuk salah satu caranya nih. Cara supaya bisa berkasih sayang, bisa beradab berakhlak nang baik tadi akhirnya. Karena apa? Termasuk di sini nih cara-cara kita duduk di sini nih, bermajelis nih, cara-cara agar hati kita nih lembut jadinya hidup. Memang banyak caranya. Orang yang duduk di majelis ilmu banyak tuh di kitab-kitab lain tuh berbagai macam juga para ulama tuh menceritakan nih supaya orang nih bisa berakhlak-akhlak nang baik tuh. Ini salah satunya nah bacakan cara-caranya lah. Ini insya Allah kita nih sudah juga menggawi. Yahya bin Mu'az berkata, obat untuk melembutkan hati itu adalah 5 perkara aja sih caranya. Padahal nah, yang pertama, sering-seringlah membaca Al-Quran dan mentadaburinya. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah di sini nih. Duduk di musola, duduk di masjid tuh sering mendengar orang membacakan ayat-ayat Quran, sering mentadaburinya kita. Ini ayat ini padilahnya ini Allah memberikan ini, wanti-wanti ini Allah. Nang kedua Jersidin, bisa juga sering-sering dengan cara mengosongkan perut. Itu berpuasa artinya. Nang ketiga ini bisa juga perbanyaklah sholat malam, bertahajud. Nang keempat Jersidin, perbanyaklah berzikir di waktu sahar. Insya Allah kita kan bangun sebelum subuh nih, di waktu sahar kan beberapa menit sebelum subuh itu insya Allah banyak berzikir, banyak mengingat Allah, banyak mohon ampun. Dan kelima ini salah satunya kita nih, hendaklah kamu berkumpul dengan orang-orang saleh. Kita kadang menyambat kita soleh, cuma contoh-contoh orang saleh itu ini ketujuh ke rumah-rumah Allah. Nah itu kan Allah mengatakan orang yang selalu mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Orang yang ketujuh berzikir ini lembut menenangkan hati jadinya, lembut hatinya. Ini termasuk nih kan duduk bermajelis saling ingat mengingatakan. Sembahyang berjamaah itu kan salah satu cara melembutkan hati kita. Timbul karena sifat rahmaniyah tuh, sifat kasih sayang tuh. Memang dijelaskan di sini juga perlu kesabaran. Nah, memang dijelaskan di ayat tadi kan. Dan dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Nah, sebelum timbul sifat kasih sayang tuh hendaklah kita dulu menempa kesabaran dulu. Memang Quran mengatakan. Tapi kan mau diingat-ingatkan terus kita bisa akhirnya walaupun sedikit demi sedikit nang membacakan dulu nih gini juga diingat-ingatkan insya Allah walaupun kada sepenuhnya dalam sehari-hari kawa kita bersifat nang sesuai nih koridor minhajul muslim tadi, jalan-jalan seorang muslim tadi. Nang surah Al-Balad tadi, sebelum kita berpesan kasih sayang, hendaklah bersabar ya Allah. Dan sabar ini memang berat, diucapkan mudah. Tapi bila di jalan nih memang bisa, ya bahasa orang tuh bisa berdarah-darah. Perlu kesabaran kan, bukan berdarah artian dalam artian nih
memerlukan tekanan mental, terkadang menghadapi yang tidak menyenangkan. Dan beribadah pun perlu kesabaran juga. Berbuat baik pun perlu kesabaran juga. Menghadapi musibah perlu kesabaran juga. Sampai-sampai para ulama membagi kesabaran itu ada 3 kata para ulama. Fadilah. Yang pertama kata para ulama, orang yang bersabar untuk melaksanakan ketaatan. Masuk dalam bab sabar juga tuh. Kan istiqomah tuh perlu kesabaran. Sholat berjamaah 5 waktu, ada khauran misalnya, tetap kau melaksanakan berjamaah. Itu sebenarnya pada intinya melaksanakan kesabaran. Bersabar dalam ketaatan kata para ulama. Yang kedua pulang, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu kan perlu kesabaran juga. Bersabar untuk kita apa? Menjauhi larangannya. Itu kan artinya apa? Bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Itu kan perlu keistiqomahan juga. Menghindari perbuatan dosa. Dan yang ketiga kata para ulama ialah bersabar menghadapi takdir yang tidak mengenakan. Nah, ini kan sudah tahu kita semua bersabar ya, menghadapi hal-hal yang kita kada ingin sebenarnya, dapat musibah yang kada baik bagi kita, bersabar. Nah, dan itu perlu keistiqomahan dan itu perlu dipupuk dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita dapat bersifat kayak itu. Dan salah satu caranya tadi ketujuh mengaji, membaca Quran, mentadaburinya. Ketujuh senang berkumpul-kumpul di majelis dengan orang-orang yang taat. Itu kan metodenya ada, cara-caranya. Kada ujuk-ujuk si itu si ini kalau kita bersifat sabar. Namun kada kita beramalkan setiap hari dulu dengan ketaatan dulu. Nah, itu kan karena kebiasaan jadinya kada terasa lagi. Awal-awal memang kita berat. Jadi kuncinya agar kita bisa bersifat banyak kasih sayang dalam kehidupan tadi, nah kita tempa kesabaran dulu. Bersabar dalam ketaatan nih, bersabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar menghadapi takdir yang tidak mengenakan. Nah itu mungkin kita paham deh, insya Allah kita kau menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa padilah bersabar ini karena akan melembutkan hati kita. Jadi bersifat tuh kita kada kegabah jadinya. Tuh kan akhirnya banyak imbasnya tuh, banyak kebaikan-kebaikan di sana. Iya nang makanya jar Allah dalam jar Nabi menceritakan dalam pernah Nabi duduk-duduk lawan sahabat. Hendakkah ikam ya Nabi? Aku ceritakan ya Bajilah 4 sifat manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Nah itu kan akhlak juga. Tapi sebelum ini berakhlak ini, sebelum bisa melaksanakan akhlak seperti ini, nang 4 orang tidak tersentuh api neraka tadi, ini perlu kesabaran dulu. Dan kesabaran ini harus ditempanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah hadis Nabi menceritakan nih 4 sifat orang yang tidak tersentuh api neraka. Hayyin, layyin, qorib, dan sahal ya Nabi. Itu kan pada intinya orang tuh bisa bersifat sabar. Jadi bisa bersifat hayyin,
Hayyin itu artinya orangnya tenang. Tenang tuh tidak gerasah gerusuh. Itu kan perlu kesabaran asalnya nih sebelum timbul sifat hayyin tadi. Amun kada sabar kada mungkin kau bersifat tenang. Padahal pasti awal muasalnya sabar dulu orang nih. Begitu pulang jadi Nabi bersifat layyin, lembut lawan kawan. Kada bepandir nih, kada yang kasar. Itu kan sama kasih sayang tadi, tapi asal muasalnya bersifat dulu, menimbulkan sifat kasih sayang tadi dengan kesabaran dulu dalam kehidupan sehari-hari nih. Itu sifat yang ketiga jadi Nabi qarib. Qarib nih bilanya orang yang berkawan, berteman, orang tuh berkawan tuh baik. Ya tidak menjalimi kawan, tidak menelikung kawan, tidak menusuk kawan dari belakang. Baik berkawan, jujur lawan kawan, diberi amanah orangnya. Itu kan asal muasalnya tuh sifat sabar juga. Nah ini sabar nih paling penting. Makanya dalam setiap keadaan di surah Al-Baqarah banyak ayat tentang sabar. Di surah Ali Imran banyak ayat tentang sabar. Enak kita ini ada ulama membuat tafsirnya juga. Dan yang sifat keempat tadi ya Nabi, setelah orang tuh hayyin, layyin, qarib dan sahal, nang orang tidak tersentuh api neraka tadi. Sahal itu ialah orang apabila berurusan inya tuh selalu memudahkan majilah, kada mempersulit orang. Bila sebagai aparat negara misalnya orang berurusan di ngurus KTP di kelurahan, kada mempersulit. Itu kan sahal, itu kan perlu juga, berarti orang ini sabar. Hanya bisa timbul sifat kayak ini. Nah, asal muasal kan sabar juga. Ayat tentang sabar ada di surah Al-Baqarah ayat 45. Salah satunya ayat 153. Di surah Ali Imran ada juga di ayat yang 200. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk itu artinya apa? Orang yang istiqomah selalunya melaksanakan salatnya agar bisa khusyuk dulu. Di ayat yang lain pulang dikatakan pulang, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, sabar pulang. Di surah Ali Imran pulang ayat 200. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ini malah di sini dua kali Allah menyuruh kita bersabar dua kali. Sebuting ayat disuruh Allah dua kali bersabar.
Ini apa? Ini padilahnya ya tadi nih, padilahnya dapat kita bersifat kasih sayang jadinya. 2 kali Allah sebutin ayatnya, 2 kali menyuruh bersabar. Ya ayyuhalladzina amanu nusbiru ya Allah. Bersabarlah engkau. Begitu pulang wasabiru. Nah, kuatkanlah kesabaranmu. 2 kali. Dan tetaplah ya Allah bersiap-siap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah agar engkau beruntung. Jadi sebelum kita bisa dapat bersifat rahmaniyah kasih sayang tadi, itu tempaan tuh kita bersabar dulu sifat kita. Ya, pertama tadi ya, sabar dalam melaksanakan ketaatan, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, dan bersabar bila menghadapi hal-hal yang tidak mengenakan. Ini kan perlu nih diingat-ingatkan terus. Agar apa? Bila kehidupan sehari-hari ini, karena ini terjadi terus Fadilah dalam kehidupan, bergaul kita, berkawan di kantor, di pekerjaan, di masjid, sampai-sampai di tempat ibadah, itu perlu kita terapkan sifat-sifat kayak ini. Dan rumusnya ini tadi, nih, bersabar bila bergaul. Agar apa? Agar timbul sifat kasih sayang tadi. Masuk. Nah, mudah-mudahan nih yang singkat nih, poinnya sebutin aja. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan nih sifat-sifat yang disuruh tadi dalam Minhajul Muslim, jalan hidup kita sebagai seorang muslim. Memang nih diucapkan mudah, diamalkan memang sulit. Cuma karena kita diingat-ingatkan terus, dan kita memang semuanya untuk bisa menimbulkan sifat-sifat kita yang baik, insya Allah kita kau melaksanakan. Makanya dalam kaidah fikih, kada bisa sepenuhnya Fadilah, ambil sebagian. Kada kau sabar benar, sabar sedikit barang. Fadilah paling kada tuh, cuma kalau kau tuh sepenuhnya kita melaksanakan pembagian ulama tadi kan semua, sabar dalam ketaatan, sabar tidak bermaksiat kepada Allah, sabar bila menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Mun kau tuh semuanya insya Allah tuh. Jadi timbul sifat kita nih, sifat rahmaniyah, kasih sayang. Nah nih, ada perpanjang waktu lagi nih, kayaknya kepanjangan nih. Bahan pertanyaan di bawah sudah. Qurannya mudahan dijawab kan, supaya apa? Ini ulun ini memang ini salah satu cara mengamalkan yang dibaca tadi Pak Jaya. Supaya timbul sifat rahmaniyah tadi, kasih sayang tadi. Ini salah satu hadisnya Nabi, hendaklah engkau saling memberi. Karena itu menimbulkan sifat cinta kasih sayangnya Nabi. Itu hadis sahih itu. Salah satunya juga, hendaklah engkau saling mengucapkan salamnya Nabi. Itu menimbulkan kasih sayang juga padanya. Assalamualaikum, saling tegur sapa. Nah, itu kan karena kita tahu dalil-dalilnya, kita mencoba mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini pertanyaan lu singkat aja. Tentang sabar tadi, salah satunya sabar dalam apa tadi? Yang 3 tadi, pembagian ulama. Alhamdulillah padanya. Sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Nah, bismillah kan padanya Quran. Kita tutup aja lah. Mudah-mudahan kita nih semua ini dirahmati Allah dan barokah. Kita perbanyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.